Tapi ada yang bilang Dok kalau Mm. penyakit kelamin itu tidak bisa disembuhkan sempurna 100%, bener nggak? Nah, sebetulnya itu bisa. Oke. Asal cuma gini, Mbak. Mm-mm. Kalau laki-laki biasanya itu tandanya kalau pagi hari ada ngeplek-ngeplek di celana. Nah, ini Mm-mm. penyakit kelamin nih. Biasanya itu pes atau nanah itu. Maka Mm-mm. seringkali pengidap pada wanita itu nggak merasa. Oh, Nggak, tahu-tahu udah iya, nggak apa? berobat, kayak Mm-mm. gitu. Misalnya kejadian umur 20 gitu ya, Mm-mm. nanti baru akan ada efek umur 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reca Buntung 99,4 FM Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Selamat siang pemirsa yang ada di kawasan Kota Budaya Jogja maupun kota-kota sekitarnya, dan selamat siang untuk Anda pemirsa yang saat ini sedang menyimak Reca Buntung melalui streaming di recabuntungfm.com, jogjastreamers.com atau aplikasi Noise. Siang hari ini pemirsa, Ica Dara dapat kembali menemani Anda dalam Warta Nada sesi 1 dengan bincang siang bersama dengan RSKB Anur Yogyakarta. Untuk hari Selasa ya 19 September 2023, pemirsa Anda dapat bergabung juga melalui WhatsApp atau SMS di 0816680144 atau melalui line telepon di 550055. Nah, hari ini pemirsa kita akan berbincang tentang penyakit kelamin nih ya pemirsa ya, gimana terjadinya dan seperti apa risikonya. Dan siang hari ini sudah hadir juga pemirsa di studio Reca Buntung Dr. HR Danarto SPB SPUK. Beliau adalah spesialis urologi dari Rumah Sakit Khusus Bedah Anur Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Danarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, dokter? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, Bu? Sehat. Ya. Jangan ibu dong, Oh, Dok. Mbak. Ses gitu ya? Iya. Nona. Nona. Iya, 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 iya. Maaf. Oke. Dokter Danarto, sekarang kita akan ngobrol lagi, berbincang Siap. lagi nih ya kan, dengan Ya. tema hari ini adalah penyakit kelamin. Itu punya resikonya kan ya, Ya. Dok ya, berbagai macam resiko yang nanti bakal dijelasin juga pemirsa sama Dokter Danarto. Tapi Ya. sebelum kita masuk ke resiko penyakit kelamin itu sendiri nih, Dok, yang dimaksud penyakit kelamin itu apa sih, Dok? Ya, terima kasih Mbak Ica. Jadi sebetulnya di mana kuman itu biasanya berada di saluran kencing atau di kelamin, baik itu pria maupun wanita. Sebetulnya yang pada topik pada pagi hari ini, akibat apa sih yang bisa dirasakan baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, tapi karena ini sih permintaan eh, untuk menyampaikan apa aja itu sebetulnya. Jadi begini, bersama yang saya hormati, saya akan cerita sedikit. Penyakit kelamin itu yang sering kali adalah GO ya, gonore, itu yang sering kali. Nah, itu biasanya itu penyakit yang berkenaan dengan berhubungan seksual. Nah, berhubungan seksual itu biasanya yang berganti-ganti pasangan. Kalau pasangan satu biasanya enggak. Ya, berganti-ganti pasangan, kita tidak tahu tuh pasangan kita itu yang dia juga berganti-ganti dengan yang lain. Nah, ini sangat bahaya sekali. Karena kuman itu akan mudah menular pada pasangannya, pasangan berhubungan. Nah, repotnya kalau entah laki-laki atau perempuan yang membawa kuman, yang sudah ada kuman, ini kan sekarang dunia ini kan unik ya. Ada yang ya berhubungan itu per vaginam ada, per anus ada, per oral ada. Lah itu bisa nular. Oke. Di organ-organ itu bisa nular. Entah itu mulut, entah itu apa itu vagina atau entah itu anus, itu bisa.
bisa ketularan. Nah, yang menjadi penting yang sering bertanya kan, loh kok ada yang kena mata? Nah gitu loh. Iya Dok, Ada emang ada ya, yang kena ada yang mata? kena mata. Itu biasanya pada bayi lahir di mana ibunya GO. Oh. Nah, itu matanya bisa kena. Nah, gitu. Itu biasanya gitu. Nah, kalau terjadi hal-hal yang demikian, biasanya gejala dulu ya rasanya biasanya di sekitar daerah kelamin atau pipis sakit, biasanya panas gitu. Itu baik laki-laki perempuan, terutama laki-laki. Nah, kemudian kalau laki-laki biasanya itu tandanya kalau pagi hari ada ngeplek-ngeplek di celana. Nah, ini penyakit kelamin nih. Nah, jadi loh kok celananya kok ngeplek-ngeplek? Itu biasanya itu pes atau nanah itu. Yang ngeplek-ngeplek di celana itu. Nah, kalau gitu ini ada satu kelainan nanti. Nah, bagaimana? Maka segera disembuhkan. Segera hubungi dokter di mana untuk menyembuhkan penyakit itu supaya tidak berakibat lebih lanjut. Nah, akibatnya apa sih? Nah, kalau penyakit infeksi itu tidak serta-merta mengganggu. Jadi kalau misalnya pada laki-laki itu kan di uretra, di saluran kencing ya. Nah, itu walaupun itu sudah diobati, kalau itu ada sisa penyakit di situ, dia akan berkembang terus, merusak dindingnya. Merusak dindingnya, dan itu baru muncul 10 tahun yang akan datang. Berarti panjang banget jangka Panjang waktunya banget ya Dok ya? kerusakan itu. Pelan-pelan itu misalnya kejadian umur 20 gitu ya. Nanti baru akan ada efek umur 30. Nah, ini makanya orang tenang-tenang aja, dianggap nggak ada apa-apa. Ya sudah, sakit diobati lagi hilang. Sakit diobati lagi hilang. Nanti setelah 10 tahun ini akibat yang muncul. Nah, terutama yang akan terasa berat itu laki-laki karena itu uretranya nyempit. Kalau uretranya itu nyempit, kalau itu masih bisa kita lebarkan, masih untung. Nah, repotnya kalau itu dilebarkan sudah nggak bisa, udah nyempit panjang, namanya panstrictur, itu diganti, dibuang, dibuat lagi salurannya. Cukup mahal banget, cukup repot banget, cukup ganggu aktivitas, kan harus di rumah sakit lama. Nah, ini terus terang yang saya bawa misi pada siang hari ini supaya berhati-hati. Sekarang nggak apa-apa, 10 tahun yang akan datang hati-hati, bisa menjadi timbul komplikasi yang cukup mahal. Nah, ini maka bersama saya hormati, monggo nanti kalau ada apa-apa mari kita diskusi supaya bagaimana solusi yang terbaik. Gitu. Oke, Ibu jadi Ica. wow, baik. Terima kasih Bapak Denarto. Iya. Wow, ini akibatnya luar biasa ya Luar Dok ya. biasa. Apalagi kalau di uretranya sampai nyempit dan nggak bisa dilebarin lagi. Tapi ada yang bilang Dok kalau penyakit kelamin itu tidak bisa disembuhkan sempurna 100%, benar nggak? Nah, sebetulnya itu bisa. Asal cuma gini Mbak. Jadi kalau misalnya sekarang kena gitu ya, ada kencing, ada nanahnya itu, kadang-kadang disuntik itu 2-3 hari hilang. Tapi kuman itu masih. Kuman itu masih. Maka harus ditunggu sampai 2 minggu. 2 minggu dicek lagi. Ada kuman apa enggak? Kalau itu masih ada kuman harus diberantas, diselesaikan. Nah, itu yang seringkali namanya laten, terus akan ada terus. Nah, sayangnya kalau pada wanita itu enggak terasa. Nah, gitu loh. Kalau laki-laki langsung, tadi itu ngoplek sakit, harus pipis sakit, nah itu tuh langsung berobat. Nah, repotnya kalau pada wanita, kadang-kadang cuma wah ini panas-panas apa enggak apa-apa gitu. Itu yang biasanya repotnya. Maka seringkali pengidap pada wanita itu enggak merasa. Tahu-tahu udah enggak berobat, kayak gitu. Itu yang seringkali. Nah, ketika dia berhubungan lagi, ya, dia menularkan pada laki-laki itu. Nah, menularkan laki-laki itu lah, laki-laki ya misalnya ganti laki ya nular lagi. Nah, itu yang risikonya. Maka sebetulnya poinnya siang ini adalah yang laki-laki yang cukup bahaya karena muncul komplikasinya baru 10 tahun yang akan datang.
Itu yang Jadi kalau yang riskan. laki-laki itu komplikasinya muncul 10 tahun yang Iya, akan datang. Kalau yang cewek, Dok? cewek sebetulnya ada tapi nggak terasa. Biasanya kan Oh. dia akan buntu tuh salurannya. Oh. Nah, sehingga dia bisa nggak punya anak nanti. Oh, jadi bisa mandul ya, Dok Iya, ya? gitu. Itu yang menjadi repot. Nah, maka bersama yang saya hormati, berhati-hati. Kalau naruh barang ya jangan sembarangan. Iya. Taruh yang pada tempatnya. Gitu. Tapi ini banyak loh, Dok, yang satu orang misalnya satu cowok dia udah Ya. tahu dia punya penyakit kelamin gitu. Dia secara sengaja dan sadar menularkan ke banyak orang. Itu dosa banget. Iya. Itu memang jadi memang tingkat moral orang itu kan beda-beda. Makanya wong sudah tahu barang busuk kok dikasihkan orang itu kan sudah nggak bener kan. Habis itu wah jangan nanti tidak dimakan sakit perut kan mesti gitu. Tapi ada juga jualan yang sudah expired ya jualan. Yang penting nggak tahu ya, Dok. Nggak tahu. Yang penting malah ditutupi ya. Tiba-tiba Susah itu. sakit perut deh. Sakit perut deh. Gitu. Oke, tapi kalau buat cowok nih, Dok, selain Ya. flek tadi, mungkin ada nggak sih, Dok, yang dia ada gejala tapi bukan flek, ada gejala lainnya gitu? Jadi itu kencingnya panas itu. Oh, kencingnya panas. Panas, lupus sakit. Nah itu laki-laki itu biasanya langsung mencari pengobatan. Nah cuma repotnya dia diobati sekali langsung hilang. Oh. Terus dia kabur karena merasa nggak ada apa-apa. Padahal itu harus 2 minggu lagi harus dicek dulu. Betul-betul kumannya sudah nggak ada betul. Nah gitu. Nah repotnya terus kabur lagi. Nah yang repotnya merasa sembuh pulang ngoleh-olehi di rumah. Nah repot itu. Itu Istrinya yang kena, anaknya dapat juga. Nah itu. Maka komplikasi ini yang saya angkat barangkali nanti Persiawan barangkali ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Mari kita diskusikan bersama. Gitu. Oke, ya, jadi ini udah jelas banget nih ya Iya. tentang akibat dari penyakit Iya. kelamin itu yang yang bisa kita jadi Dahsyat ya. dahsyat banget ya, Dok ya. Kita Dahsyat harus hati-hati banget. banget itu. Iya. Dok, tapi kalau misalnya nih ya, Ya. kalau ada cowok sama cewek mau menikah gitu Ya. kan, terus menjadi suatu hal yang wajar nggak sih, Dok, mengecek ada penyakit kelamin atau enggak gitu? Iya, itu di satu negara tertentu ada. Iya, Wah, di Indonesia kan masih tabu. enggak. Kayak kamu nggak percaya nih sama Enggak, aku gitu. enggak apa-apa toh. Mending enggak percaya sekarang toh daripada besok enggak tak percaya. Ya toh. Mungkin belum jadi enggak percaya sudah toh. Malah nih toh. Makanya itu orang tuh takut bahwa sebelum ada sesuatu misalnya bertengkar gitu ya. Ya wis lah situ toh. Bertengkar kok. Akan timbang besok lebih dahsyat lagi. Nah, sekarang mungkin ngomong aja besok sepatu mencelat susah toh. Oke, tapi penyakit kelamin tuh jenisnya apa aja sih, Dok? Selain Banyak sekali. GO itu. Ya banyak sekali, ada chlamydia, ada apa itu jamur macam-macam, banyak sekali. Tapi yang paling Sering itu didapatkan genero. itu. Oh, itu Iya, ya, Dok yang ya. sering ya. Oh, itu pertama kali kenapa bisa terjadi sih, Dok? Penyakitnya itu. Ya itu tadi berhubungan saya, kalau nggak berhubungan saya nggak bisa. Ada orang mengatakan wah ini pipi sembarangan bisa kena, enggak lah. Jarum suntik gitu, donor darah. Enggak. Oh itu HIV. HIV. HIV-nya. Oh. Ya, memang resiko berikutnya lagi adalah mudah kena HIV. Itu betul. Ya itu kalau itu, tapi kalau GO-nya enggak. Oh gitu, jadi pure dari Pure, ya, berhubungan. gitu. Tapi GO itu membuka jalan untuk penyakit lainnya Masuk. Betul. Oke, wah gitu. ini bisa jadi satu kehati-hatian juga untuk Harus kita. hati-hati. Harus hati-hati pemirsa. Iya. Apalagi kalau kita berhubungan seksual gitu ya. Ya. Mending sama pasangan kita. Kalau belum punya ya ditahan Nggak dulu. nggak usah lah. Mandiri, Dok. Mandiri. Oke, baik. Nah, pemirsa, untuk Anda yang mau bergabung, kita tunggu ya di WhatsApp atau SMS-nya Harus Coba Untung di 0816680144 atau di line telepon di 550055. Kita jeda dulu, Dokter ya. Kita akan simak beberapa pariwara berikut ini pemirsa. Tetap bersama kami dalam Bincang Siang.